Bagaimana cara INTJ berinteraksi dengan Tuhan? Bukan lewat emosi, melainkan lewat logika. Pendekatan rasional INTJ terhadap Tuhan. Individu INTJ adalah tipe kepribadian yang sangat mengutamakan logika, sistem dan struktur dalam memahami dunia. Mereka bukan tipe yang begitu saja menerima sesuatu tanpa menganalisisnya secara mendalam. Jika seseorang mengatakan percaya pada Tuhan, INTJ tidak akan hanya mengamininya tanpa investigasi intelektual yang memadai. Individu ini membutuhkan argumen yang kuat, konsistensi dalam prinsip, serta sistem keyakinan yang masuk akal secara struktural dan tidak bertentangan dengan logika mendalam yang dipegangnya. Tipe kepribadian INTJ tidak berinteraksi dengan Tuhan melalui sentimentalitas atau ketergantungan emosional saja. Mereka tidak mencari kenyamanan dalam kepercayaan secara buta, tetapi mencari kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual. Oleh karena itu, cara mereka mendekati Tuhan berbeda dari tipe-tipe kepribadian yang lebih emosional atau intuitif lainnya dalam aspek spiritualitas. Yang pertama, Tuhan sebagai sang arsitek semesta, keteraturan sebagai bukti keberadaan. Tipe kepribadian INTJ cenderung melihat Tuhan sebagai entitas yang membangun hukum-hukum alam, yang terstruktur secara sempurna. Mereka tidak mudah menerima konsep keilahian yang kontradiktif atau tidak memiliki landasan sistematis. Mereka mengamati keteraturan di alam semesta, mulai dari fisika kuantum hingga mekanisme kosmos sebagai bukti keberadaan suatu kecerdasan superior yang merancang segalanya. Logika mereka bekerja seperti hukum alam tidak tercipta secara acak. Ada pola yang teratur dan sistematis. Keberadaan sistem yang sangat kompleks dengan hukum yang konsisten memerlukan perancang yang sangat cerdas. Tuhan sebagai entitas yang menciptakan hukum-hukum ini bukan sebagai sosok antropomorfik yang dikaitkan dengan emosi manusia, tetapi sebagai sang arsitek yang memahami semua kemungkinan dan probabilitas. Bagi INTJ, Tuhan bukanlah sosok yang harus dirasakan dengan emosi, melainkan dipahami dengan pemikiran mendalam tentang bagaimana alam semesta bekerja dalam skala makro dan mikronya. Yang kedua, konsep ketuhanan bukan otoritarianisme, tapi kausalitas. Tipe kepribadian ini tidak melihat Tuhan sebagai sosok yang mengontrol setiap detail kecil dalam kehidupan manusia secara arbitrer, melainkan sebagai pencipta sistem kausalitas yang memungkinkan setiap makhluk hidup bertindak dalam batasan yang telah ditetapkan. Meskipun sesekali, ia akan melakukan intervensi secara langsung. Tuhan tidak menentukan setiap kejadian kecil dalam hidup seseorang secara langsung, tetapi menciptakan probabilitas dan hukum sebab akibat dalam sebuah keteraturan. Manusia memiliki kebebasan dalam memilih, tetapi pilihannya membawa konsekuensi yang sudah tertanam dalam hukum universal. Ini adalah cara Tuhan berinteraksi dengan manusia, bukan dengan campur tangan emosional langsung, tetapi dengan menyediakan aturan main yang harus dipahami oleh manusia secara rasional. Bagi INTJ, ini lebih masuk akal daripada sekadar melihat Tuhan sebagai sosok yang tiba-tiba mengintervensi tanpa sistem yang jelas. Tuhan tidak bekerja dengan cara yang inkonsisten atau impulsif, tetapi dengan logika yang sudah terencana sejak awal penciptaan. Yang ketiga, doa sebagai permintaan kepada Tuhan untuk mengaktifkan mekanisme intervensi. Karena INTJ tidak melihat Tuhan sebagai entitas yang emosional atau impulsif, mereka juga tidak berdoa dengan pendekatan emosional semata. Mereka tidak meminta sesuatu kepada Tuhan dengan sekedar merengek saja, melainkan memahami doa sebagai sebuah bentuk permohonan kepada Tuhan untuk lebih banyak melakukan intervensi pada sistem probabilitas yang telah ada. Tipe kepribadian INTJ memahami bahwa Tuhan sudah menetapkan hukum sebab akibat, namun dalam sistem itu ada mekanisme di mana intervensi bisa terjadi ketika individu membuka lebih luas kepekaan diri untuk memahami pola intervensi. Ini bukan berarti Tuhan tidak tahu kebutuhan manusia, melainkan INTJ sendiri melihatnya sebagai sebuah sistem logis seperti saya memiliki kehendak bebas,
dan doa adalah mekanisme untuk memohon intervensi tanpa melanggar kehendak bebas tersebut. Individu ini tidak melihat doa sebagai sesuatu yang harus selalu diiringi dengan emosi mendalam. Mereka melihatnya sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan yang berbasis pemahaman sistem, bukan sekadar perasaan. Yang keempat, agama sebagai sistem bukan sekedar ritual saja. Bagi INTJ, agama bukan hanya soal ritual atau tradisi yang harus diikuti secara membabi buta. Mereka menganalisis agama dengan pendekatan struktural dan sistemik. Jika ada ajaran yang tampak bertentangan dengan logika, mereka akan mencari interpretasi yang lebih rasional. Mereka tidak puas hanya dengan jawaban "karena begitulah aturannya", tetapi mereka ingin mencari esensi dari setiap hukum yang ditetapkan. Tipe kepribadian ini membutuhkan sistem keagamaan yang memiliki konsistensi internal, bukan hanya berdasarkan kepercayaan tanpa dasar. Mereka akan menggali kitab suci dengan pendekatan filosofis, melihatnya dari sudut pandang struktur argumentatif, dan menganalisisnya dengan metodologi yang mirip dengan bagaimana mereka memecahkan suatu masalah yang sangat kompleks. Yang kelima, bukti keberadaan Tuhan bukan dari perasaan, melainkan dari konsistensi sistem. Individu ini tidak membutuhkan pengalaman mistis atau emosional untuk yakin akan keberadaan Tuhan. Mereka lebih tertarik pada kesempurnaan sistem alam semesta, di mana alam semesta tidak berjalan secara acak, dan ini membuktikan keberadaan Sang Perancang. Mengingat kompleksitas alam semesta, mereka melihat konsistensi dalam hukum kausalitas. Jika hukum alam memiliki kesempurnaan dan keteraturan, maka penciptanya pasti memiliki kapasitas intelektual yang jauh melampaui pemahaman manusia. Mereka melihat probabilitas terhadap keberadaan Tuhan. Secara statistik, kemungkinan adanya Tuhan lebih masuk akal daripada tidak adanya Tuhan. Yang keenam, keimanan sebagai proses kognitif, bukan emosi. Jika banyak orang merasakan keimanan dengan cara merasakan kehadiran Tuhan dalam hati mereka, INTJ lebih cenderung merasakan keimanan dengan cara menyusun pemahaman sistemik tentang eksistensi dari Tuhan itu sendiri. Mereka tidak percaya karena ketakutan, melainkan karena analisis logis membawa mereka ke kesimpulan bahwa Tuhan pasti ada. Mereka tidak mencintai Tuhan dengan cara emosional, akan tetapi dengan cara menghormati sistem yang telah diciptakannya. Bagi mereka, tunduk kepada Tuhan bukan karena dogma, tetapi karena kesadaran akan superioritas Tuhan sebagai sang arsitek yang memahami segala aspek realitas dalam kehidupan. Kesimpulan Tuhan dalam perspektif INTJ ialah, mereka tidak mendekati Tuhan dengan pendekatan yang emosional, melainkan dengan pendekatan logis yang berbasis struktur, kausalitas, dan sistematisasi. Bagi mereka, Tuhan adalah entitas dengan kecerdasan absolut yang menciptakan hukum-hukum universal yang bekerja secara konsisten. Mereka memahami Tuhan bukan sebagai sosok yang harus didekati dengan perasaan, melainkan sebagai arsitek realitas yang sistemnya harus dipahami secara mendalam. Keimanan mereka bukan berasal dari pengalaman emosional atau dogma, melainkan dari analisis intelektual yang membawanya pada kesimpulan bahwa keberadaan Tuhan adalah satu-satunya jawaban yang paling masuk akal dalam memahami keteraturan alam semesta dan kehidupan. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.